Hai guys, kita ketemu lagi dalam pembelajaran sosiologi. Sekarang kita akan mempelajari tentang tipe kelompok sosial yang lain. Nah, ada beberapa tipe, yaitu kelompok sosial yang didasarkan pada hukum dan peraturan. Misalnya, kelompok formal dan kelompok informal. Kita lihat apa itu kelompok formal. Kelompok formal biasanya diciptakan untuk mencapai cita-cita dan tujuan tertentu. Kelompok ini memiliki peraturan yang tegas untuk mengatur para anggotanya. Contoh kelompok formal adalah organisasi, bank, lembaga pendidikan, dan lain-lain. Berikutnya adalah kelompok informal. Apa itu kelompok informal? Kelompok informal biasanya terbentuk bukan untuk menciptakan organisasi, tetapi terbentuk secara spontan dalam hubungan antar pribadi. Jadi dalam kelompok ini siapapun bisa bergabung atau keluar kapan saja dia mau. Contoh dari kelompok informal ini adalah orang-orang yang berkumpul melihat grup musik jalanan misalnya. Jadi mereka berkerumun menyaksikan kelompok musik bersama. Atau misalnya anak-anak yang nongkrong sambil bergosip. Nah, itu adalah contoh-contoh dari kelompok informal. Selanjutnya kita akan melihat kelompok yang didasarkan pada sikap, norma, dan perilaku. Kelompok ini adalah kelompok membership group dan reference group. Kita lihat satu persatu apa itu kelompok membership atau membership group. Membership group adalah kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota dari kelompok tersebut. Contoh dari kelompok membership adalah rukun tetangga, RT misalnya ya di lingkungan kita, atau rukun warga, RW, yaitu tempat di mana biasa kita kenal. Nah, selanjutnya reference group. Kita lihat apa itu reference group. Reference group adalah kelompok yang menjadi ukuran atau perbandingan bagi seseorang untuk membentuk perilaku. Dengan kata lain, ini memberikan standar atau ukuran bagaimana seseorang harus berperilaku. Contoh dari reference group, misalnya kita ambil contoh di sekolah ya, Wenda misalnya seorang siswa yang baru di sebuah sekolah. Nah, dia mulai mengamati perilaku teman-temannya, cara berbicara teman-temannya, di mana mereka nongkrong, dan lain-lain. Nah, informasi yang dia dapat mengenai teman-temannya itu kemudian dicontoh dan diikuti bagaimana juga dia harus berperilaku di sekolah itu. Selanjutnya, kita akan pelajari tentang kelompok yang didasarkan pada persamaan profesi dan kesamaan misi. Nah, kelompok yang dimaksud di sini adalah kelompok okupasional dan volunteer. Kita akan jelaskan satu persatu apa yang dimaksud dengan kelompok okupasional. Kelompok okupasional dikenal karena memiliki pekerjaan yang sejenis. Jadi mereka ini memiliki pekerjaan yang sama, profesi yang sama. Nah, contoh dari kelompok ini adalah Persatuan Guru Republik Indonesia atau Ikatan Dokter Indonesia. Nah,
mereka membentuk kelompok ini karena persamaan profesi sebagai guru dan sebagai dokter. Berikutnya adalah kelompok volunteer. Kita akan melihat apa itu kelompok volunteer. Kelompok volunteer adalah kelompok yang memiliki tujuan sama, namun tidak mendapat perhatian masyarakat. Mereka membentuk organisasi untuk memenuhi tujuan mereka. Melalui kelompok ini diharapkan akan dapat memenuhi kepentingan anggotanya secara individual tanpa mengganggu kepentingan masyarakat secara umum. Kelompok volunteer ini juga bisa diartikan sebagai orang yang melakukan pekerjaan secara sukarela. Nah, contoh dari kelompok volunteer ini misalnya Komite Independen Pemantau Pemilu, atau bisa kita lihat dari contoh-contoh yang lain dalam kehidupan sehari-hari. Ada berbagai macam profesi yang sifatnya sukarela. Demikian untuk sesi kali ini. Kita ketemu lagi dalam pertemuan berikutnya. Sampai jumpa.